Baik, terima kasih Ustaz Adim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa yudkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Baik, ayah bunda, saudara-saudara saya, orang-orang yang sedang memperjuangkan Quran, Ahlul Quran yang dirahmati Allah, semoga senantiasa disehatkan, dijaga Allah, dilindungi Allah, senantiasa dapat rahmat dan kasih sayang Allah dimanapun berada. Insya Allah sampai kewalaman nunggu tuh ada Ibunda Uti Sutija sampai tertidur dengarkan mim tuh loh. Kan? Ada Bang Usman lagi jaga kayaknya Usman ya, lagi dinas ya. Masya Allah, lagi dinas. Baik, teman-teman semua, ayah bunda, semoga disehatkan selalu. Saya itu paling bersemangat kalau lihat pas silaturahmi mim. Mohon maaf, dari kemarin alhamdulillah banyak dapat ilmu kan. Minggu lalu Pak Kusnadi, Ustaz Ihsan. Nah, jadi saya kebagian jatah malam hari ini untuk bisa bisa berbagi lagi sama ayah bunda. Semoga malam hari ini di waktu yang terbatas ini ya kan ada manfaatnya, ada baiknya. Nah, jadi kalau di mim ini saya melihatkan orang-orang yang Masya Allah begitu semangat, antusias, ya kan Bu Darmawati sampai pakai headphone ya, headphone baru kayaknya ya, kan? Ya kan nggak mau kalah dengan netizen. Tuh, semangat tuh loh pakai earphone. Jadi saya melihat kesungguhan orang-orang belajar di mim ini Masya Allah, ya kan? Tertati-tati ngafal Quran, semoga ini jadi wasilah tuh. Bunda Winarti sampai jaga warung, banyak yang bergantung tuh loh. Ada Milo, ada. Nah, saya suka scrolling kalau malam-malam. Nah, saran saya silakan dibuka kameranya, mana tahu saya bisa menyapa, bisa saling kenal. Mana tahu nanti wajah-wajahnya terekam di kepala, jadi bisa didoakan, ya kan? Kayak gitu dia. Oke, baik, kita mulai. Ayo bunda rahmati Allah. Malam hari ini sepertinya saya harus sedikit rewind, ya kan, tentang beberapa materi-materi fundamental, hal yang paling penting tentang satu mufrodat, satu kata di Quran yang Allah sebutkan berulang-ulang, tapi satu kata ini menjadi kata yang digandrungi baik anak kecil maupun sampai orang tua, yaitu katanya namanya rezeki. Betul? Kira-kira siapa di ruangan Zoom ini yang ingin berharap dapat rezeki lebih baik? Berapa orang? Semuanya. Oke. Nah, rezeki, nah maka hari ini kita ini, ya kaidahnya, kita ini masih diizinkan hidup oleh Allah karena masih ada jatah rezeki yang belum dihabiskan. Jatah rezeki jatuh, jatah rezeki paru-paru, ya kan, jatah rezeki kesehatan, kecerdasan, silaturahmi, kasih sayang, dan sampai akhir kalau itu sudah habis maka berakhir sudahlah perjalanan kita di muka bumi ini. Nah, maka bagaimana jatah rezeki yang Allah kasihkan ini bisa dinikmati? Bagaimana rezeki yang Allah titipkan ini bisa juga jadi bukan hanya dinikmati,
tapi jadi wasilah buat kita justru mendapatkan rezeki sesungguhnya. Apa itu? Yaitu dekat sama Allah. Nah, maka malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kalau bahasa milenialnya scale up rezeki. Tapi kalau bahasa sederhananya bagaimana mengoptimalisasi rezeki yang Allah sudah takdirkan dalam hidup kita. Mana kira-kira kita bahas tentang rezeki? Bahas tentang rezeki atau bahas tentang kematian malam ini? Oh, kok ada ini nih? Ada yang pencet nih. Tolong admin. Oke. Kira-kira mau bahas tentang rezeki atau bahas tentang kematian? Ustaz kok horor atau bahas tentang alam kubur gitu ya? Nah, ada kematian tuh loh. Nah, rezeki aja Kiai. Oh, Masya Allah ada guru saya Coach Ridwan. Siap. Nah, teman-teman rahmati Allah. Nah, kan? Oh, kita lihat ya, kita lihat dulu nih. Kematian, rezeki. Bahas keduanya. Rezeki, kematian, rezeki, kematian. Oh, bisa balance ya. Rezeki dulu. Tuh, pintar tuh Bang Helmi tuh rezeki dulu dia. Nah, terus Kak Dewi keduanya. Nah, kelihatan kan dia mau masuk surga cepat gitu ya, dua-duanya. Rezeki itu salah. Yang pintar tuh rezeki itu sanggup kematian. Oke. Tapi sepertinya rezeki yang mendominasi dan saya mulai bisa menyimpulkan 60% orang-orang di silaturahmi mim ini adalah emak-emak matre. Tapi matrenya dia serakah, rakus dalam sedekah, ya kan? Tapi pelit untuk dirinya sendiri dalam artian itu yang benar. Jadi kalau buat sedekah dia senang berbagi. Nah, maka malam hari ini kawan-kawan rahmati Allah, kan kita mulai kenapa ada orang, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya izin Sherlock ya. Kita bahas dulu tentang janji Allah tentang khususnya rezeki. Nah, begini dia. Janji Allah tentang rezeki. Oke, karena rezeki yang banyak, kita rezeki dulu. Besok baru kita bahas tentang alam kubur ya. Nah, sekaligus bawa kain kapan masing-masing. Nah, Hai bunda rahmati Allah. Dan betul, kalau saudara akan ambil tengah-tengahnya, rezeki sanggup untuk mati. Nah, gitulah. Bijaksana tadi bunda kita. Teman-teman yang rahmati Allah, kita bahas dulu tentang apa yang Allah janjikan. Kira-kira kalau Allah menjanjikan itu insya Allah benar atau pasti benar? Pasti benar. Maka janji Allah satu. Coba lihat ya di surah 53 ayat 48. Kita perhatikan sama-sama. Oke. Perhatikan ayat Qur'annya. Dan Allah menciptakan wa innahu aqna wa aqna. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Oke. Ini loh. Betul? Allah ciptakan kekayaan dan kecukupan. Berarti sejatinya tidak secara normatif, tidak ada orang di muka bumi ini susah, miskin sebenarnya. Yang kedua, Allah menjanjikan di surah An-Naba ayat ke-8. Wa khalaqnakum ajwaja. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Nah. Lalu yang ketiga surah Ar-Rum ayat 21. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Ya kan? Allah menciptakan, Allah menjadikan kasih dan sayang di antara kamu. Nah, saya bahas 3 nikmat dulu nih. Ini janjinya Allah kepada kita kawan-kawan. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Kaya, pasang-pasangan, kasih dan sayang. Maka sejatinya normalnya kehidupan kita adalah
Kalau nggak kaya ya cukup, kalau nggak punya pasangan, dan dikasih kasih sayang penuh dengan ketenangan. Gitu normatifnya. Kalau dalam perjalanan hidup, perjalanan yang kita lewati, ada hal yang tidak kita rasakan di antara tiga hal ini, berarti ada jalan yang kita salah lewati. Kalau dalam perjalanan hidup kita tak merasakan ini, berarti ada tugas-tugas yang kita tak tuntaskan. Maka saya mulai, jadi gini, saya menceritakan ini based on experience, berdasarkan pengalaman ayah bunda. Pengalamannya sederhana. Dulu, karena saya ditakdirkan Allah lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tinggal di kampung, mandinya tuh di parit, ya kan, dulu, ya kan, zaman SD, sekolahnya pakai angkot, SMP sampai SMA, dan di antara keturunan anak cucu dari nenek saya ataupun sepupu saya tidak ada yang Allah takdirkan boleh dibilang sarjana, maka saya satu-satunya orang yang berkesempatan kuliah dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Itu sudah jadi prestasi yang besar di keluarga besar kami waktu itu. Makanya, dan itu berangkat kuliahnya 2002 berangkat kuliahnya pakai kapal. Jadi kalau berangkat pakai kapal, yang nganter bisa 2 angkot. Saking ya orang kampung gitu ya. Dan saya bisa menyaksikan wajah-wajah, mata-mata, tatapan mata daripada keluarga-keluarga saya itu ada harapan. Karena untuk bisa menyekolahkan saya sampai ke Yogyakarta, mereka harus patungan. Mereka harus paman ngasih duit 200.000, bibi juga sedekah, kakek juga ngasih duit, nenek ngasih duit, semuanya pada ngasih duit. Dan itu menjadi tanggung jawab moral buat saya. Terbesit di hati adalah aku pulang harus jadi orang sukses. Sebagaimana ayah bunda mendoakan anak-anaknya saat ini. Benar? Lalu dalam perjalanannya, maka semua orang kalau ditanya rencananya ingin sukses. Maka inilah di otak saya waktu kuliah. Dan dalam perjalanan mengejar sukses ini adalah saya waktu itu mendownload, menginterpretasikan makna sukses adalah sama dengan kaya. Betul nggak? Banyak orang berpikir sukses itu sama dengan kaya. Lalu dalam perjalanannya atas izin Allah, saya gunakan waktu sebaik-baiknya. Semester 1, tadinya ingin masuk kedokteran, tapi qadarullah karena uang tidak cukup, akhirnya tidak masuk kedokteran. Jadi masuknya pertambangan. Kuliahnya di Yogyakarta, UPN, Veteran Yogyakarta. Dalam perjalanan sambil kuliah, karena saya tahu jajan saya sudah sepakat, karena saya tahu gaji orang tua saya tidak lebih daripada 1,5 juta yang didapatkannya. Jadi saya cuma minta bikin komitmen, mama cukup kalau mau ngasih, cukup 300.000 saja mah, jangan lebih. Nah, maka saya sudah pernah bilang sebelum-sebelumnya, saya itu bukan mahasiswa, tapi mahasusah. Nah, gitulah dia. Ya kan? 10 hari pertama makan ayam, 10 hari kedua makan telur ayam, 10 hari ketiga kaldu ayam. Nah, gitulah dah. Zaman kuliah. Nah, maka ketidaknyamanan itulah yang membuat saya harus jadi mahasiswa yang berbeda. Nah, ini pelajaran besar ayah bunda. Kalau punya anak, selalu anaknya disuapin dengan seluruh fasilitas, maka siap-siap dia tidak akan jadi apa-apa. Karena ayah bunda hari ini ditakdirkan Allah bisa hidup, bisa diamanakan punya rumah, punya pekerjaan, karena berproses. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu saya belajar gimana caranya kaya ya. Begitu. Saya pikir cara jadi kaya ya udah saya lulus cepat-cepat, ya kan? Nanti saya kerja di perusahaan, lalu ketika saya kerja di perusahaan, akhirnya saya bisa dapat uang yang banyak. Di level pertama mulai saya mendetailkan kekayaan. Ternyata makna sukses itu bukan hanya kaya. Saya mulai dapat ilmu, pengen punya uang, punya waktu menikmati uang, dan punya kebebasan. Nah, begini cara berpikirnya, kebebasan.
Nah, inilah makna kaya, makna sukses waktu itu. Akhirnya dalam perjalanan semester 2, semester 3 saya aktif di kampus, IPK saya ngejar biar cepat lulus. Lalu dalam perjalanan itu saya ditakdirkan Allah untuk diamanahi kampus untuk menggelar sebuah event nasional yang butuh biaya kurang lebih 200 juta. Nah, berangkat dari situ saya diminta untuk membawakan proposal event kepada perusahaan-perusahaan besar. Adaro, KPC, Beraukol, Freeport, Antam. Jadi saya semester 3 kuliah berkesempatan main ke Jakarta untuk ketemu sama petinggi-petingginya. Dalam satu kesempatan, beberapa perusahaan orang-orang tinggi yang tadinya ingin jadi masa depan dan cita-cita saya ya Bunda, ternyata orang-orang itu pada mengatakan, Dek, kalau kamu punya kesempatan memilih hidup, mending kamu jangan kerja jadi kayak saya deh. Malah kaget saya. Saya ingin jadi kayak mereka, manajer di sebuah perusahaan besar, tapi mereka malah sudah ingin keluar dari posisi mereka. Kenapa Bang? Saya bilang, ya cukup saya yang merasakan sedihnya berpisah dengan orang-orang yang saya cintai. Kok gitu Bang? Iya, kalau kamu bekerja di industri tambang, maka aturan yang paling umum adalah 6-2, paling cepat 3-2. 6-2 itu gimana? 6 bulan kerja, 2 minggu cuti. Ada yang baru nikah, 2 malam, 2 hari baru nikah, ya kan? Sudah balik lagi ke site ke pertambangannya. Akhirnya balik lagi ke kampung, ke hutan, ngurus batu dan sebagainya. Lebih cantik batu ketimbang istrinya. Nah, apa nggak nikah dengan batu? Gitulah candaan dia, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya di situ saya kontraksi, mulai berputar haluan. Tidak pingin jadi pekerja tambang. Cari tahu lagi gimana caranya sukses. Akhirnya mulai berpikir pingin jadi pengusaha. Nah, saya jalanilah semester 5 mulai jadi pengusaha. Mulai jualan sepatu, jualan tiket pesawat, jualan minuman, jualan cai kue, jualan buka rental warnet. Semuanya saya jalani. Dan semuanya berujung ditutup. Itulah proses kegagalan yang dilewati. Nah, sampailah ujung dari semua usaha yang dibangun. Endingnya, singkat cerita pernah saya bahas sebelumnya, menyisakan hutang 200 juta. Nah, inilah proses pembelajaran saya. S1-nya saya, yaitu menyisakan 200 juta, maksudnya S1 kehidupan. Minus 200 juta. Dan S1 kehidupan inilah yang mengajarkan saya menemukan makna rezeki. Nah, inilah ihwalnya. Asbabun nuzul itu begini, Bunda. Dalam perjalanan hutang 200 juta itu, saya bingung. Perasaan semua sudah kukerjakan, tapi kok justru membuat aku jatuh ya, membuat aku bangkrut ya. Dan saya lihat, saya akhirnya mulai coba cari tahu perasaan sahabatnya Rasulullah itu tak ada yang kerja keras banget gitu ya. Tapi kok kaya raya. Kok Utsman tuh kalau sedekah ratusan juta, miliaran. Abdurrahman bin Auf tuh miliaran kalau sedekah. Umar bin Khattab tuh punya kekayaan ladang itu 70 ribu ladang pertanian. Saya sedang tidak berbicara nominal hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sedang berbicara ketika harta di tangan orang soleh, maka harta itu bisa punya bawa kebermanfaatan yang lebih banyak. Gitu ya. Kata Agim, kita ini bukan lagi harus kaya, tapi kita wajib kaya. Kenapa? Dengan kekayaan itu, kalau ibarat piring, ya kan, ketika ada penuh piringnya, maka nasinya bisa kita bagikan. Tapi kalau nasinya terbatas, maka untuk perut kita pun tidak cukup. Nah, gitulah dia. Dan sejarah mencatat 7 di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Kesimpulannya adalah probabilitas peluang orang kaya masuk surga itu lebih besar. Kenapa? Karena hampir ayat-ayat jihad bunyinya jahadu fisabilillah bi amwalikum. Jihadlah di jalan Allah dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu. Berarti bukan yang orang tidak paham adalah cerita yang jarang dibongkar adalah Rasulullah itu ketika jadi Rasul tetap kaya. Apa faktanya? Kekayaan Rasulullah itu bukan di proses memilikinya, tapi proses pengendaliannya. Ada orang dari Muhajirin, dari Mekah ke Madinah kelaparan. Kalau Rasul tidak di backup, tidak didampingi sahabat-sahabat yang kaya, gimana Rasulullah ngasih makan?
Kalau tidak dampingi orang-orang kaya, gimana Rasulullah mau berperang? Mau punya kuda yang terbaik? Begitu rumusnya. Nah, maka ayah bunda yang rahmati Allah, hutang saya 200 juta ini membuat saya mengeksploitasi makna rezeki. Nah, baik. Sekarang di sesi pertama tentang materi skilap rezeki, saya mau jelaskan apa itu rezeki. Salah makna, maka salah juga yang diperjuangkan. Salah memahami, maka salah juga, berbeda juga yang dikerjakan. Salah makna, maka salah yang diperjuangkan. Kalau ditanya, 80% orang akan mengatakan rezeki itu sama dengan harta. Hampir 80% orang. Tapi ternyata kalau di Quran kita lihat rezeki itu ya kalimatnya rezeki. Wa anfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Begitu dia. Tapi kalau berbicara harta, itu kalimatnya mal, harta. Itu 2 poin yang berbeda ya bunda. 2 poin yang berbeda antara harta dan rezeki. Nah, jadi kalau diceritakan rezeki itu adalah kumpulan daripada harta, kumpulan daripada sehat, kumpulan daripada silaturahmi, kumpulan daripada cerdas, kumpulan daripada kasih sayang, anak, istri, kemuliaan, dan lain-lain. Itulah rezeki. Apa-apa yang baik-baik yang diturunkan oleh Allah. Nah, sementara harta itu bagian rezeki. Jadi harta ini adalah bagian rezeki. Rezeki tidak sama dengan harta. Nah, gitu dulu cara berpikirnya. Oke, nyambung sampai di sini ya. Nah, maka ya bunda rahmati Allah, ketika kalau yang kita kejar cuman harta saja, maka siap-siap kita kekurangan kesehatan. Kalau yang kita kejar hanya harta saja, maka silaturahmi jadi masalah. Kalau yang kita kejar cuma harta saja, maka anak jadi berantakan, istri jadi tak bisa diatur, tak pintar dan sebagainya. Karena yang dikejar cuma harta saja kawan-kawan. Nah, maka akhirnya orang yang fokus mengejar harta, orang yang fokus mengejar harta cenderung melupakan Tuhannya. Tapi kalau orang mengejar rezeki, dia otomatis mengejar Tuhannya. Orang yang cenderung mengejar harta akan cenderung melupakan Tuhannya. Lagi meeting proyek 100 miliar. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebenaran. Kalau dia sholat, dia paham tentang rezeki, maka dia menyegerahi sholat. Sholatnya tepat, maka menangnya juga tepat. Tapi kalau dia tunda, dulu nih bos, kita harus selesaikan dulu meeting nih, karena ini 100 miliar. Mungkin proyeknya jadi. Screen saya nampak nggak, Ayah Bunda? Ini kok ada yang komen nggak nampak? Screen saya nampak kan? Slide-nya, coret-coretnya nampak kan? Oke, berarti Nampak mungkin, ya ini. alhamdulillah. Kayaknya mungkin ada beberapa yang gadgetnya, semoga Allah takdirkan gadgetnya ini ya, ditakdirkan, di-upgrade jadi iPhone 20, bukan lagi 13, 20. Amin. Sebelah harta apa Ustadz? Kasih sayang, kecerdasan, sehat, anak, istri, kemuliaan, gitulah dia. Dan lain-lain. Tadi kalau orang cenderung mengejar harta, maka dia otomatis mengabaikan Tuhannya. Punya kecenderungan. Tapi kalau dia mengejar rezeki, maka dia tahu rezeki itu adalah
punya Tuhan. Nah, gara-gara proyek 100 miliar, ada dua kemungkinan skenarionya. Skenario pertama, Allah dealkan tuh 100 miliar. Tapi 100 miliar itulah yang membuat dia tidak tidur tenang dan tidak makan enak. Kenapa? Karena 100 miliar itu yang membuat dia kena kejar KPK. 100 miliar itu yang membuat dia rumah tangganya berantakan. Gara-gara 100 miliar, dia sibuk mengentertain kliennya, customernya. Entertainnya ternyata dengan cara yang tidak baik, bahkan mendekati yang dilaknat Rasulullah, dengan mendekati zina, dengan khamar, di klub malam dan sebagainya. Nauzubillah. Dan ini bukan lagi mitos, tapi fakta realita kehidupan. Saya ketemu kemarin seorang anak ketua DPR RI yang taat, keluarganya abang iparnya juga pejabat di satu kota, lapor cerita. Saya tuh Ustaz, ayah tuh lapor, ayah tuh pernah diminta untuk menggolkan satu kebijakan di negeri ini. Bayangkan untuk mengentertain itu, dalam rapat itu, ayat itu disodorkan dengan entertain yang untung yang dia pikir itu disenangi. Untungnya ayah ini punya Quran. Ayah ini paham tentang maksiat, ditolak. Nah, gitulah ya. Inilah realita. Ketika orang fokusnya harta, maka jadi bedakan antara harta oriented atau profit oriented versus rezeki oriented. Nah, ini dua hal yang berbeda. Tapi kalau orang memahami, dia mengenali bahwasanya yang mahal di dunia ini adalah rezeki, karena banyak orang punya harta tak bisa menikmati. Saya punya teman, rumahnya lebih daripada 5. Toh yang dipakai cuma 1, 4-nya jadi sarang burung, ya kan? Mobil 10, yang dipakai juga 1, nggak mungkin langsung nyetir 2 mobil. Maka pemaknaan rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan hanya sekedar memiliki. Karena menikmati derajatnya lebih tinggi ketimbang memiliki. Saya tak punya properti di seluruh Indonesia, tapi Allah takdirkan, ya kan, kemanapun berada, disiapkan fasilitas penginapan terbaik dengan sahabat-sahabat yang membersamai perjuangan dakwah di setiap kota. Kemarin baru pulang dari Lombok, diajak sama kakak kita, sahabat kita di Lombok, menikmati pantai private yang itu hanya turis-turis boleh nginap di situ, yang semalam 2-3 juta per malam hotelnya. Saya bilang kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena Quran, tak mungkin aku ada di pantai ini. Kemana-mana turun, saya tak punya mobil di seluruh Indonesia. Mobil saya cuma ada di Pontianak. Tapi kemana-mana dikasih Alphard, dikasih Mercy, dikasih mobil-mobil mewah. Kenapa? Karena orang-orang yang membersamai dakwah ini paham benar bagaimana dakwah ini harus dibesarkan, dimuliakan. Dan saya kadang dalam kondisi sadar, siapa aku sebenarnya ini? Padahal aku cuma cerita 1 ayat Quran. Jadi benarlah yang dikatakan Rasulullah, siapa yang mendekati Quran, maka hidupnya akan mulia dan dimuliakan. Itulah. Dan saya mau sampaikan kepada ayah bunda semuanya, it just not me. Itu bukan hanya saya, siapapun. Kak Tina, Ayahanda Toyib, Bunda Rajiati, Bunda Mimin, Bunda Esi, selama hidupnya dekat Quran, maka nanti Allah akan mulia dan dimuliakan. Itu janji Allah. Inna nahnu nazalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kata Allah, dan kami juga yang menjaganya. Kalau kita hidup dengan Quran, maka kita mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah yang punya produk kok, Quran. Contoh. Atau bahasa gampang. Nah, contoh, ini ada air mineral. Yang dibutuhkan dari air mineral ini adalah airnya apa botolnya? Airnya. Tapi supaya airnya tidak tumpah, maka botolnya harus dijaga. Kalau botolnya dilempar, dijatuhkan ke lantai, atau dijemur, otomatis kan airnya jadi rusak gitu loh. Maka botolnya dijaga, disimpan, ditaruh di tempat dingin. Demikian juga orang kalau punya Quran, hidupnya berquran,
maka otomatis dia dapat penjagaan Allah. Surah 15 ayat 9. Surah ini kita geser dikit ya biar paham. Surah 15 ayat 09. Ini dapat kalau bahasa saya Asura. Sesuai bahasanya enak. Rumus untuk dapat penjagaan Allah. Nah, oke. Oh, jangan pakai warnanya. Siap. Mohon maaf. Kita pakai bagus yang sedikit. Kita sesuai dengan permintaan netizen. Jagaan Allah. 15:09. Oke. Nah, maka sekali lagi, mari saya balik lagi. Kalau ayah bunda hanya mengejar harta, maka yang didapatkan cuma angka, cuma nominal, betul? Tapi kalau yang dikejar rezeki, yang didapatkan adalah ketenangan. Output dari rezeki itu namanya tenang. Apalagi bahagia. Apalagi berkah. 3K. Tenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Dapatnya 3K. Maka sekarang saya ingin tanya, mana yang mau dikejar? Harta apa rezeki? Harta apa rezeki? Rezeki, bagus, pintar. Mak-mak nih, kalau udah ngomongkan duit, cerdas otaknya malam-malam kan? Encer semuanya. Apalagi ini tanggal udah mau akhir bulan. Nah, gitulah dia. Ya kan? Udah tanggal 22. Nah, maka inilah yang harus dikejar. Karena rezeki inilah yang menjadi sangu buat mati. Rezeki inilah yang kita balikkan lagi untuk menjadi energi berbuat kebaikan. Oke, maka malam ini berbicara bab tentang rezeki, saya mau bahas tentang, tadi kita sudah sepakat rezeki, 1, rezeki tidak sama dengan harta. 2, harta adalah bagian daripada rezeki. 3, output dari rezeki adalah 3K. Ini loh frame berpikirnya ya. Maka yang keempat, mulailah hidup dengan rezeki oriented. Jangan harta oriented. Tapi kejarlah rezeki oriented. Nah, maka rumusnya, mari kita bedah satu ayat Quran malam hari ini. Di surah, ini kalau saya kasih tahu nih, ini konsekuensi kalau memahami dan mempraktekkan ayat ini jadi kaya raya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak? Kalau memahami ayat ini konsekuensinya bahagia. Kalau memahami dan mengamalkan ayat ini, karena ini yang diajarkan guru saya 5 tahun yang lalu, boy, kata dia. Antum kalau mau kaya raya, ente bedah ayat ini, amalkan, praktekkan, ente kaya raya. Karena yang ngomong guru saya juga orang kaya, kecuali dia sekedar akademisi, tapi beliau praktisi. Beliau punya cash ratusan miliar, tapi udah dibagi-bagiin sekarang. Sekarang sudah di fase membersihkan harta-hartanya. Diwakafin, dihabiskan. Dia tahu benar perjalanan ini makin banyak digeser, makin ringan hisapnya, makin banyak nanti transparan di akhirat. Nah, cuman nanti kalau udah kaya takut saya nggak mau ikut Zoom lagi. Ikutnya nongkrong kemana? Sorry Ustadz, saya sibuk nih. Lagi nongki-nongki sama kawan-kawan di Pantai Losari ya. Khawatir kayak gitu nanti. Gimana? Bunda Retno gimana? Kok nggak ada Zoom? Iya Ustadz, mohon maaf. Ini keberatan tas ada 1 miliar. Mau habiskan dulu di Plaza Indonesia. Cuman lah kita. Kira-kira kalau udah kaya masih mau ngaji enggak? Masih mau ngapal Quran enggak? Mau ya? Dah ya, malaikat catat ya. Oke, langsung malaikat tolong catat dan tanda tangan di atas materai di langit. Oke, insya Allah masih mau Ustaz. Nah, baik. Buka surat 3 ayat 14 sampai 17. Gimana lagi ya Ustaz? Iya ke. Oke, Bunda Rajiati udah ketemu? Surah Ali Imran. Surah ketiga, ayat 14 sampai 17.
Dah. Dah. Coba kita lihat. Zuyyina linnas hubus syahwati minan nisa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan minan nisa berupa perempuan-perempuan. Jadi Allah tahu benar kalau laki-laki itu nomor satu yang bisa membuat dia paling mampu kuat tergoda itu perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatir, harta benda yang wal qanatiril muqanzarati minaz zahabi wal fiddati, ya kan, berupa harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, wal fiddati, kuda pilihan, wal khayli, hewan ternak, al musawwamati wal an'amil wal hars, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup. Zalika mataul hayatud dunya, dan itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi Allah tahu kok semua makhluknya, semua hambanya itu, ya kan, amat sangat mencintai pasangan, terutama perempuan, anak-anak. Umatnya senang dengan harta benda yang bertumpuk. Makanya berlomba-lomba orang punya tabungan, berlomba-lomba punya deposito, berlomba-lomba punya aset. Allah tahu hambanya senang dengan emas, apalagi emak-emak, ya kan? Betul lah. Nah, kalau sudah Ramadan, sudah mendekati Lebaran, seluruh toko emas penuh. Dan tidak kalah saing, pegadaian juga penuh. Ada yang beli emas, ada yang gak ada emas. Ketawa Bunda Retno. Kayaknya pengalaman gitu ya. Jangan buka kartu Ustaz. Oke deh. Ya kan? Terus Allah tahu. Suara saya kok hilang? Suara saya ada? Ada. Oke, mungkin sinyalnya. Aman. Aman. Allah tahu. Kawan-kawan tuh suka dengan sawah ladang. Makanya sertifikatnya bertumpuk-tumpuk. Betul? Nah, mana Bu? Enggak, ngecek tanah. Saking banyak sertifikat, dia tahu letak sertifikat, tapi lupa letak Al-Quran. Maka Allah kasih zalika. Coba Bapak Ibu bayangkan, terutama Bapak-bapak bayangkan, punya istri cantik, anak-anak lucu, punya emas yang banyak, punya bisnis yang jalan, punya kendaraan yang bagus, punya properti yang besar. Bukankah itu yang kita inginkan? Betul? Oke, salah enggak? Tidak salah. Tetapi Allah ingin kasih penawaran yang lebih keren daripada itu. Nah, inilah yang saya sebut harta tadi. Tapi kata Allah, dzalika mataul hayatud dunya, itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ternyata di antara semua itu ada yang lebih baik. Apa itu? Sisi aku, kata Allah. Bunda Retno tinggal di mana Bunda Retno? Tempat tinggalnya? Domisilinya? Ketik. Oh. Coba admin muncul ya? Tak bisa. Di Pasuruan. Oh, pantas lah. Tetangga Inul ya? Pantas Suki. Nah, contoh Bunda Retno ini insya Allah uang Suki di Pasuruan. Ya kan? Amin Allahumma amin. Dia punya anak-anak yang lucu, sukses semua. Dia punya emas yang berkilo-kilo. Kalau jalan tuh jarinya emas semua isinya. Bahkan mungkin toiletnya saja dari emas. Ya, amin. Amin ya. Punya kendaraan, punya hewan ternak, punya sawah ladang. Tapi dermawan. Pantang baginya kalau melihat orang susah. Satu ketika saya datang misalkan. Bunda, boleh nggak? Saya ini orang kampung baru, tinggal di kampung tersebut. Baru pindah. Lalu dalam pembicaraan warga-warga sekitar, di sini ada orang baik, namanya Bu Retno. Oh, satu ketika saya lagi butuh sesuatu. Saya butuh kendaraan. Kebetulan saya ingin ke Surabaya mengantarkan ibu.
Nah, orang-orang pada cerita kalau butuh kendaraan pinjam aja Bu Retno, mobilnya ada 20, misalkan gitulah ya. Lalu saya bilang, datang saya ke rumahnya, ada bilang pos satpam di depannya, Pak, ya kan? Suara saya jelas ya? Jelas. Oh, kan ada teman-teman bilang Jelas. tambah kecil. Mengecil suaranya. Udah dekat ada Jelas. kalau Jelas. Jelas. Oh, Jelas. Oke. Siap. Jelas. Jelas. Oke, jelas kok, pakai headset lebih jelas. Baik. Nah, saya agak dekat lah ya ngomongnya ya. Kayak gini, siap. Oh, nah. Jadi, saya datang ke Bunda Retno pinjam mobil dong. Karena dia beliau orang baik, walaupun tak kenal, yang penting abang baru pindah sini abang. Iya, ya udah bang, ngomong aja tuh, ambil sama satpam, nanti diantarin satpam. Paling begitu responnya. Responnya demikian. Nah, responnya demikian. Tetapi kalau saya kenal baik dengan Bu Retno, saya sering silaturahmi, ketemunya bukan karena modus, saya sering kalau ada di masjid sering ngobrol misalkan. Karena dekat, ketika saya Bu Retno, boleh nggak saya pinjam mobil? Maka Bu Retno akan bilang, oh ya udah ke rumah aja, saya juga ada di rumah. Tok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Ustaz Bang En masuk. Ustaz Adi masuk. Mau kemana rencananya? Iya Bu, rencananya mau bawa ibu ke Surabaya, ada nikahan keluarga. Ya kan? Ada nikahan keluarga. Oh, kayak gitu ya. Ya udah, Bang, manggil orang di rumah. Panaskan mobil Alphard buat nih Bang Ustadz En nih mau ke Surabaya. Cek tuh bensinnya ada nggak dan sebagainya. Ya udah Ustadz En sambil dipanasin mobilnya sini makan dulu bareng-bareng kita. Bukan hanya dapat mobil, tapi diajak makan karena kenal, betul nggak? Nah, kesalahan terbesar kita dalam mendefinisikan, memaknai rezeki, kita ini terlalu transaksional sama Allah. Yang kita kejar adalah produknya, tapi kita mengabaikan dia sampai rezeki tersebut. Itu yang jadi masalah. Yang kita kejar adalah produknya, tapi kita tidak mengejar ia sebagai pemilik barang-barang seluruh kebendaan di muka bumi ini. Maka kalau saya cuma pinjam mobil ke Bunda Retno, maka cuma mobil aja yang saya kasih didapatkan. Tapi kalau saya dekat sama Bu Retno, bukan hanya mobil yang didapatkan. Saya diisikan bensinnya, saya dapat makan siangnya, saya bahkan disupport. Ya udah itu penuhi, ada cemilan apa di mobil. Begitulah kalau orang orientasinya adalah rezeki tadi. Nah tadi ya. Nah ini dia. Kalau yang dia kejar di ayat 14, kalau yang dia kejar adalah barangnya, maka yang dia dapat cuma barang saja. Tapi kalau yang dia kejar adalah pemiliknya, maka dia dapat semuanya. Nah, beginilah kaidahnya teman-teman. Oke. Lalu gimana Ustadz? Lihat ayat berikutnya. Ayat 15. Allah kasih tawaran kepada kita. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada barang-barang tadi, kata Allah. Apa itu ya Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti dia bukan hanya dapat mobil, dia bukan hanya dapat kuda, dia bukan hanya dapat emas, tapi dapat seluruh tempat wadah yang menaungi itu. Ini yang orang pahami. Itu kenapa kalau dia cuma kejar jabatan, cuma jabatan aja dapat, tapi dia dihinakan. Itu kenapa kalau dia cuma ngejar harta, duitnya dapat, tapi orang bilang dia pelit. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau dia kejar, dia dekati sang pemilik rezeki tadi, rezeki oriented cara berpikirnya, maka kata Allah, dia dapat surga, bahkan mengalir sungai yang kekal di dalamnya
serta pasangan-pasangan yang suci, kata Allah. Serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya ngejar sang pemilik semua barang tadi, benda-benda tadi di ayat 16-nya. Dan Allah melihat hamba-hambanya. Siapakah hamba-hamba yang dimaksud di sini? Yaitu satu, orang yang berdoa. Ya Allah, kami benar-benar beriman. Passwordnya harus ini. Rabbana innana aman. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Silakan hafalkan doa ini dan bawa dalam setiap sholat. Apalagi sholat malam. Karena ini Allah yang ngajarin langsung. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami beriman, ampunkanlah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Itu satu. Berarti ketika habis, oke. Itulah doanya Kak, surah 3 ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Apanya yang diulang ini? Doanya tuh loh. Ali Imran ayat 16. Udah ada doanya tuh, silakan dibaca. Ini di layar udah muncul, saya munculkan. Oke. Jadi doanya satu, ya Allah, kami benar-benar beriman. Ampunkan dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Kata-kata ini adalah kata-kata kode. Kata-kata programming. Rabbana innana farfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kami beriman, ampunkan dosa kami, lindungi kami dari azab neraka. Nah, itu satu dulu. Yang kedua, ayat 17-nya. Yaitu orang-orang yang sabar. Maka kalau mau dapatkan seluruh harta tadi, seluruh surga tadi, setelah berdoa, beriman, minta ampun dan minta lindungi dari azab, yang kedua orang yang sabar. Nah, maka untuk mengukur kesabaran kita, itulah kenapa Allah selalu hadirkan orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Ujian kesabaran paling besar itu datang dari orang terdekat. Nah, gitu ya rumusnya. Oke. Nah, ujian kesabaran paling banyak dari seorang istri, ya dari suami. Ujian kesabarannya suami, ya istri. Ujian kesabarannya orang tua, ya anak. Ujian kesabarannya bos perusahaan, ya karyawannya. Kebakaran mobil polisi ini berkaitan dengan KTPG 7. Coba lihat ya. Mari kita datang. Juru bicara ke polisi. Oke. Berarti ayat 15-nya tadi, ya kan? Oh sorry, ayat 16-nya adalah Ustadz kalau doa ayat 16-nya adalah tadi doa minta ampun. Doa mengatakan beriman. Yang kedua minta ampun. Minta lindungi. Oke, ini stepnya. Step untuk menjadi kaya. Dapat surga lah, step sukses. Satu, berdoa. Yang kedua, sabar. Ini masuk surah 3 ayat 17. Pertanyaan saya, teman-teman semuanya. Saya tanya balik. Sekarang, ingin dapat hadiah surga dari Allah? Ingin enggak? Ingat pengertian surga, pengertian surga yang disebutkan di ayat 15 ini, jannah ini, bukan hanya di akhirat. Ingat, bukan hanya di akhirat. Dunia ini juga ada surganya. Itulah kesenangan hidup yang Allah janjikan. Itulah kaya dan cukup tadi. Itulah bahagia berpasangan. Itulah kesenangannya.
Maka syarat buat dapatkan kesenangan, saya ganti ya, bukan jadi biar tidak terlalu sempit cara berpikirnya hanya sekedar bicara surga akhirat, tapi saya bicara kesenangan. Pengen dapat kesenangan? Oh. Oke. Berarti syarat nomor 1 berdoa, ayat 16-nya. Syarat nomor 2 sabar. Sekarang saya ingin tanya, cara bikin martabak pasti ada tepung, ada telurnya. Kalau martabak tanpa telur, tanpa daging, cuma tepung saja, jadi nggak martabaknya? Jadi. Jadi tapi martabak nggak enak. Nggak jadi, jadinya bukan martabak, Marta. Itulah dia, tidak ada debat. Nah, sekarang saya ingin tanya sekarang. Kalaulah ayah bunda pingin kesenangan, maka bumbu kedua dari kesenangan adalah sabar. Oke, sekarang gimana cara Allah tahu kita sabar? Kalau tidak dikirim orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu dia. Iya. Ya. Mulai paham. Coba pegang kepalanya. Coba pegang kepalanya. Ya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Ya Allah. Pantas. Ya Allah. Pantas belum senang-senang saat ini. Pantas belum senang saat ini. Ternyata diriku bukannya ngomelin orang yang jengkelin. Itu kena banget itu Ustaz, kitanya Ustaz. Iya betul. Kena banget itu. Benar juga. Sekarang begitu udah tahu pola Qur'annya, pertanyaannya kita butuh orang menjengkelkan atau tak butuh orang menjengkelkan jadinya? Butuh aja lah. Butuh. Orang menjengkelkan. Butuh orang menjengkelkan. Tapi Kalau besok nggak boleh bikin orang jengkel ya Ustaz ya. Tapi jangan kita yang bikin orang jengkel. Oh Itu gitu. kena. Masya Itu kena Allah. cubit beruang nanti. Allah kirimkan beruang cubit kasusnya. Gitu dia. Ustaz ilmunya. Oke, sebelum saya lanjutkan, Ustaz. ya. Ustaz boleh nggak berdoa? Ya Allah kasihkan aku orang jengkel sebanyak-banyaknya. Jangan. Biar sabarnya panjang Ustaz. Tidak perlu berdoa, nanti didatangkan Allah kok. Tenang aja. Jangan menantang. Masya Allah. Gini. Supaya makin mantap pemahamannya. Bentar ya. Supaya makin mantap pemahamannya, dilihat surah 25 ayat 63. Ini memantapkan tentang kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Coba lihat artinya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, jadi ibadur rahman itu adalah kekasih Allah. Hamba-hamba yang dikasihi Allah, disayang Allah, diperhatikan Allah, diprioritaskan Allah. Itulah ibadur rahman. Siapakah dia? Alladzina yamsuna 'alal ardh, yaitu orang-orang yang berjalan di bumi haunan, dengan rendah hati. Idza khotabahumul jahiluna, apabila dia ketemu orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang rese, netizen, haters, lalu orang itu rese dengan hidupnya, menyapa mereka dengan kata-kata menghina, dasar tua bangka, keriput, hitam, tukang bohong, jelek, pesek, gitulah bahasanya. Oke? Maka Harus sabar. dia menjawab qalu salama. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Gitu rumusnya. Nah, jadi Allah bilang, hey Mimin, hey Retno, kau mau nggak jadi kekasihku? Allah nembak kita, hey Min, mau nggak jadi kekasih gua? Retno mau nggak? Mau dong Allah. Kalau mau jadi kekasihku, nanti kau dalam perjalanan hidupmu, kau melewati aktivitasmu, kau ketemu sama orang-orang yang rese, orang-orang yang haters, orang-orang yang menyakiti hatimu. Tapi kalau kau ketemu syaratnya satu, kau tak boleh marah, kau tak boleh balas, kau tak boleh benci, kau tak boleh dendam. Kau cukup sampaikan kepada dia, assalamualaikum. Kayak gitu dia. Berarti balik-balik lagi. Suratnya berapa Ustaz? Kenapa Kak?
Berarti kesimpulannya kita butuh enggak haters jadinya? Butuh deh. Kok butuh deh? Oke. Butuh banget. Terpaksa deh. Nah, ginilah Quran. Quran tuh berbanding terbalik dengan isi kepala, dengan akal kita. Tapi jangan dicari. Jangan sok-sok ngejajal ilmu. Saya Ustaz, saya akan buktikan saya sabar. Saya akan posting di Facebook saya. Dicari 100 orang menjengkelkan. Itu namanya, ya kan bengak-bengak tela. Gitulah dia. Oke. Tentang itu. Lalu Itu menantang dia. tidak boleh. Jadi sabar. Nah, makanya sabar ini tadi ya korelasinya dengan surah 25 ayat 63. Korelasinya surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, tuh. Jadi pertolongan Allah itu identik dengan sabar. Maka pernah satu ketika Rasulullah duduk bersama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dibully sama kafir Quraisy. Abu Bakar dibully, tapi Abu Bakar gak balas. Dia diam aja, duduk aja, antak dan tenang. Maka Rasulullah pun tetap tenang mendampingi Abu Bakar. Dan di waktu kesempatan yang lain, Abu Bakar dibully lagi. Di waktu yang berbeda. Tapi Abu Bakar gak balas. Tak lulus kali ini. Maka Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Akhirnya setelah proses itu Rasulullah mendatangi, Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku ya Rasulullah? Karena aku tadi dibully, aku dijahili, aku dijahati, dicurangi sama kafir Quraisy. Abu Bakar, kata Rasulullah, dulu waktu kau dijahili, dicurangi, kau diam dan aku menyaksikan malaikat ada di sampingmu, malaikat yang memberikan rezeki, malaikat kebaikan semua ada berkumpul di sampingmu, maka aku juga duduk diam di sampingmu. Tapi ketika kedua, ketika engkau kabur Abu Bakar, aku melihat juga malaikat meninggalkanmu. Maka aku juga tak punya pilihan selain meninggalkanmu juga. Gitu ayatnya. Iya. Itu dia. Jadi memang, jadi orang-orang jahil itu juga bukan orang jahilnya. Jangan lihat orang jahilnya. Tapi dia adalah makhluk yang ditugaskan Allah untuk menguji nilai kesabaran kita. Dan tak ada istilah kesabaranku ini terbatas, kesabaran saya ini terbatas. Tak ada. Kalau kesabaran terbatas, maka pertolongannya juga terbatas. Yang benar, kesabaran tanpa batas, maka tanpa batas juga pertolongannya. Begitulah rumusnya. Oke. Lanjut. Siapa lagi orang yang sabar? Orang yang benar. Nah, poin nomor 3-nya, dia benar. Dia berani membedakan mana hitam, mana putih. Tidak abu-abu, salah, tidak boleh gini. Satu ketika ada seorang guru datang kepada seorang guru sekolah ya, datang kepada guru saya, ustadz saya, lapor, ustadz saya ini ditelepon sama ustadznya anak saya di pondok. Jadi anaknya lagi mondok di Darul Quran di Jakarta, Tangerang. Kenapa bunda? Kata ustadz saya, tanyakan ke guru tersebut, ibu-ibu. Iya ustadz, gurunya melaporkan anaknya ini sudah lebih daripada semingguan lebih tidak nambah-nambah hafalannya. Tidak masuk-masuk hafalannya. Begitulah dia. Akhirnya guru saya tanya, ustadz saya tanya ke ibu guru tersebut, memang coba bunda tracking. Biasanya hafalan itu berbanding lurus dengan makanan. Hampir begitu. Hampir hipotesisnya demikian. Bunda, saya tanya kemarin ada kirim apa? Ada kasih apa ke adik? Iya Ustadz, 2 minggu yang lalu tuh saya ada kirim paket makanan. Kebetulan saya dapat rezeki. Lihatlah ya versinya dia. Sekolah tuh ada perobohan. Lokal-lokal lama dihancurkan. Lalu kayu-kayu bekas dijual. Kami satu sekolah kebagian jatah dibagikan sama kepala sekolahnya. Tapi ada satu guru aja tuh, bapak-bapak, dia nggak mau terima. Karena dia pikir itu bukan haknya dia, itu bukan hartanya dia. Akhirnya bapak itu dikucilkan sama teman-teman. Nah, kami ngambil Ustaz. Uang itu tuh Ustaz, nggak banyak sih 500.000 yang saya dapat rezeki bagi saya. Lihat ya, bagi dia itu rezeki. Rezeki bagi saya belikan tuh snack-snack ke anak saya kirim deh ke dia. Nah, kata Ustaz saya, itulah masalahnya bunda.
Bunda mengirim ngasih makan yang bukan haknya Bunda. Itu kan haknya negara. Oh, yang paling berhak mengambil barang-barang itu ya negara, balik lagi ke negara. Jangan diambil. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya. Terus udah terlanjur gimana Ustadz? Bunda ganti 500.000-nya, balikkan. Tidak sampai 2 hari. Begitu dia menyadari maksiat yang dia lakukan, dia balikkan 500.000 itu, anaknya dapat telepon lagi, dari Ustadz tentang anaknya. Alhamdulillah Bunda, ini adik udah lancar lagi hafalannya. Nah inilah dia proses belajar benar dalam hidup. Nah, oke, hati-hati. Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Dan harus berani bisa mengatakan ini salah, ini benar. Belajarlah jadi manusia yang benar. Dan standar benar itu adalah Quran, bukan akal kita saja. Quran, standar benarnya. Oh ini hitam. Ini rumus nomor 3 untuk kaya. Rumus nomor 4. Yang keempat adalah taat. Nah, dari taat ini proses menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada siapa? Allah, Rasul. Nah, dan dalam perjalanan taat ini, ayah bunda, inilah butuh yang namanya murabbi. Butuh pendamping, butuh upline kalau dalam bisnis jaringan. Butuh mentor, gitulah dia. Makanya ada ayatnya pemimpin disebutnya. Karena dia yang bisa mengarahkan kita. Ini perintah, ini larangan. Oke. Nah, maka agar tahu balik-balik lagi, explore-lah Quran. Itulah kita buat program MIM ini biar kita belajar. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, upline langit. Ada aja nih bocah di Kang Dimas. Nah, inilah penting kita ini belajar Quran setiap hari. Maka saya bilang semangatlah belajar MIM. Jadi tahu artinya. Oh ini ayat perintah, oh ini ayat larangan. Gitu dia. Oke, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang kelima, setelah taat, maka langkah berikutnya adalah orang yang sedekah, infak. Dia kunci semua aktivitasnya dengan sedekah. Dengan infak. Itu kenapa? Ya kan? Kami mengajak ayah bunda. Yo ayah bunda, bukan buat saya, tapi buat ayah bunda semuanya. Tadi lihat nggak video tadi? Video sosial eksperimen. Ternyata banyak teman-teman kita yang tertati-tati baca Al-Quran, betul? Nah, maka insya Allah kami bersama teman-teman MIM fasilitator pingin buat program sebar Quran. Program sebar Quran sekaligus program beasiswa untuk para guru-guru ngaji untuk turun-turun ke lapangan ngajarkan Quran. Kira-kira ayah bunda, kira-kira program itu baik apa buruk? Baik. Baik. Terus kira-kira pengen jadi penonton atau ambil bagian? Terlibat? Ambil dong. Ambil bagian. Ambil bagian. Saya pengen ngajak ayah bunda. Bagian Ustaz. Maka kita pengen buat ngajak ayah bunda. Kalau saya ngajak ayah bunda, infak 100.000 sebulan bisa mampu atau berat kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Ustaz. Gini cara berpikirnya ya. Kalau tadi malam lihat IG-nya UAS, saya live sama UAS tadi malam di IG-nya UAS. Saya hari Selasa lalu main ke tempat UAS. Ternyata Tuan Guru, Masya Allah, Tuan Guru kita ini, kalau pondok-pondok orang, dia berani berbicara, ayo bantu pondok ini, bantu ini, bantu ini. Diam-diam beliau sudah punya pondok, santrinya hampir ratusan, dipimpin sama istri beliau, dan itulah hasil ceramah-ceramah beliau. Kalau ada orang misalkan memberi atau apa, bisa bangun gedung, bangun pelan-pelan. Nah saya kepanggil, oh aku tidak boleh berdiam diri nih, aku pingin bantu nih, ya gitulah. Maka saya buat semalam program hijrah bersama UAS. Targetnya supaya saya pasang niat, aku pingin sedekah 1 miliar sebulan. Saya mimpi mohon doa. Sedekah 1 miliar sebulan untuk bantu pondoknya UAS. Caranya gimana? Ternyata kan tidak mesti pakai uang saya sendiri. Saya dengan uang saya secukupnya. Semalam saya buat juga, saya bantu ngomong di followernya UAS. Di followernya UAS malam ada 5.000 orang yang hadir. Saya bilang, ayo kita bantu Tuan Guru, infak 100.000 sebulan.
bantu. Nanti Tuan Guru setiap minggu juga akan bantu sharing sama kita. Insya Allah ada kabar baik nanti buat keluarga besar MIM. Nanti kita hadirkan UAS di Zoom MIM ini. Mau nggak kira-kira? Takbir. Oh, insya Allah. Setuju. Nah, maka akhirnya Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin ya. Allahu Akbar. UAS sudah siap membersamai MIM, membersamai Sidak. Nanti kita akan atur waktu. Nanti tiba-tiba ada muncul Ustaz. Nah, Apa tuh? singkat cerita terkait program Sidak, kita mau bikin program untuk nebarkan Qur'annya, lalu kita akan bikin program beasiswa untuk para ustadz yang bantu ngajarnya, itulah dia. Nah, maka buat yang melihatnya sebagai sebuah peluang, japri para fasilitatornya, cukup insya Allah saya ingin ambil bagian. Gak usah berat-berat, minimal 100.000 sebulan. Tujuannya apa? 100.000 itu nanti dibelikan mushaf. 100.000 itu kita pecah dua untuk mushaf, untuk juga para fasilitator atau guru ngajinya. Jadi ayah bunda, ketika ada orang yang baru berhijrah dan dia dapat Quran dari ayah bunda semuanya, ayah bunda dapat pahalanya. Mau? Oh. Oke. Nah, saya cuma menghimbau, kembalinya ngajak praktek. Kembali terserah ya Bu. Nanti tinggal japri fasilitatornya. Nah, yang keenam, ternyata dikunci lagi ayat ini, rumus kekayaan adalah memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Berarti kapan tuh kira-kira kalau sebelum fajar? Sahur. Tengah malam. Sepertiga malam. Sebelum subuh. malam, Ustaz. Tahajud. Sahur. Waktu sahur. Sebelum subuh, Ustaz. Sahur. Waktu sahur. Minta 2/3 malam. Disuruh ngapain 2/3 malam? Tujuannya minta apa? Istighfar. Istighfar. Minta ampun. Mengirim apa? Mengirim pesan. Nah, inilah dia praktek amalan tahapan-tahapan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Nomor 1 adalah berdoa. Rabbana amanna innana amanna farfir lana dzunubana ya kan wakina azabannar. Nanti dihafalkan ya doa itu ya. Ya, Ya, Ustaz. dihafalin? Oke. Ya. Yang kedua, sabar. Berarti kalau setelah dengarkan materi ini, besok pagi habis nyapu pagi-pagi, udah bersih nyapu ngepel, pas pagi-pagi, anak kita kakinya kotor langsung lewat di lantai, langsung ingat. Sabar. Udah tanggal 2, ya kan? Udah tanggal 31, udah hari yang ditunggu-tunggu tanggal 1 dapat transferan dari suami. Suami tiba-tiba nggak transfer. Kok nggak ikhlas ngomong sabar gitu loh? Antara hati sama mulut dan sinkron. Semangat Ustaz, bukan nggak ikhlas, semangat. Sabar. Semangat ya. Siap. Yang kedua, belajar benar. Nah, belajar benar ini nanti ayah bunda akan diberikan terus peristiwa-peristiwa, ujian-ujian dalam kehidupan. Maka ketika kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar, maka luluslah kita dalam ujian tersebut. Ya. Yang keempat, taat, ya kan? Yang kelima, berinfak. Nah, tadi ada di admin ada ngirim link itu loh. Grup sebar Quran, silakan join grup sebar Quran dan beasiswa guru ngaji, silakan join di situ. Nanti informasinya ditanya, bisa diinikan. Saran saya jangan ditunda-tunda. Ini praktek langsung. Yang terakhir 6/2/3 malam minta ampun. Oke, sekarang ikuti saya. Rumus mendapatkan surga. Coba ikuti. Rumus mendapatkan surga. 1. Satu. Berdoa ampun.
Doa minta Sabar. Sabar. 3 benar. 3 benar. Benar. 4 taat. 4 taat. 5 infak. 5 infak. 6 minta ampun lagi di 2/3 malam. Minta ampun. Ini kayak ada perang, Ustaz. Ustaz barusan Bukan sepertiga malam. Kok ini 2/3. Paling gampang, nggak mesti 2/3 malam, artinya minta ampun sebelum subuh. Ya udah tahajud aja, minta ampun saat tahajud. Dah, gitulah dia. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, Untuk ayat ini sengaja Allah sandingkan dengan harta benda di awal. Coba lihat kan, emas, perempuan, anak, dan Allah sedang menjelaskan kepada kita ada yang lebih baik daripada itu semua, yaitu langsung kenalan dekat ayat sama berapa tadi? Iya bunda. Surat dan ayat berapa doa tadi? Oh, kalau doanya ayat ke-15, surah ketiga ayat 16, surah ketiga ayat 16. Iya, terima kasih. Oke. Nah, baik. Jadi, ayah bunda, inilah yang dijanjikan Allah. Allah sudah terangkan sedetail-detailnya. Ada yang berarti kan Allah terangkan ini lebih baik loh daripada harta, lebih baik daripada emas, lebih baik daripada sawah ladang. Rugilah manusia yang udah dapat tawaran ini, tapi tak mau menjalankan. Gitulah rumusnya. Nah, ini seri pertama tentang rezeki. Udah memahami kan? Saya ulang ya. Jadi rezeki itu tidak sama dengan harta. Oke. Rezeki adalah total keseluruhan yang baik-baik. Sementara harta adalah bagian daripada rezeki. Nomor 3, output daripada rezeki tadi dekat sama Allah, maka dia dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, dapat keberkahan. Tapi kalau cuma punya harta, cuma punya jabatan, cuma punya kecerdasan, belum tentu tenang. Karena kalau bicara harta, korun paling banyak di antara kita tidak tenang hidupnya, meninggal. Bahkan kalau bicara jabatan, Fir'aun lebih tinggi jabatannya, bahkan tidak tenang. Nah, maka outputnya kalau kejar rezeki berarti kejar Allah, kejar pemiliknya. Makanya tenang, bahagia, dan berkah. Jangan-jangan hari ini hidup kita tidak tenang, sibuk berdebat tentang waris, sibuk berkelahi masalah kepemilikan lahan, sibuk berantem masalah bisnis, karena kita disibukkan, dibodoh-bodohi dengan harta kawan-kawan. Maka marilah kita hidup dengan rezeki oriented, bukan harta oriented. Terus yang ketiga, ya kan? Nah, Allah sudah terangkan gimana step-stepnya, yaitu di surah Ali Imran ayat 14-17. Insya Allah pekan depan saya akan bahas lanjutan dari tentang scale up rezeki ini, menjelaskan di manakah posisi rezeki itu. Kalau hari ini tentang apa itu rezeki, minggu depan di mana posisinya, pekan ketiga bagaimana cara mendapatkannya, yang keempat macam mana cara membuat dia jadi abadi. Gitulah dia rangkaian materi ini. Harusnya materi ini disampaikan di satu kelas namanya Scale Up Rezeki dari pagi sampai sore, tapi karena saya tahu kalau nunggu saya keliling Indonesia waktu terbatas, inilah yang bisa dikerjakan. Oke? Itu yang bisa disampaikan. Nah, saya tahu sekali Bapak Ibu ini pasti udah tidak sabar untuk bertanya. Harapannya pertanyaannya jangan keluar dari konteks. Kalau yang pingin luar dari pertanyaan ini, nanti japri saja dengan admin. Ada waktu kita jawab bersama tim. Begitu dia. Tapi kalau mau bertanya, silakan. Silakan ya Bunda. Masih ada 15 menit untuk kita berbagi pertanyaan. Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz. Istighfar yang dibaca apa Ustaz yang sebelum subuh itu Ustaz? Oh, doa-doa minta ampun aja. Istighfar boleh, ya kan? Doa minta ampun, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Ya kalau paling simpel nggak apa-apa, istighfar ya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu udah cukup. Karena saya banyak dapat kesaksian orang yang beristighfar saja tuh. Ini yang ngomong bupati, orang soleh, punya masjid, kaya raya, sedang bersedekah. Saya tanya, saya manggilnya Puang. Puang, saya bilang orang Bugis.
Puang, apa mbak amalan Puang nih? Kok bisa hidupnya akselerasi luar biasa, punya sertifikat banyak? Ada, kata dia. Dari muda itu saya ngamalkan, habis sholat malam, lalu sampai menjelang subuh, saya cuma zikir istighfar. Itu yang dia yakini. Dan ternyata baru saya ketemu jawabannya. Benar, Qurannya mengajarkan demikian. Gitu dia. Oke, ada lagi? Oh, udah ada sabar praktik kan? Ya. Pak Ustadz, tadi rezeki kan apa-apa yang baik ya. Tapi kan ada yang bilang sakit juga rezeki. Ya. Nah, apa yang baik itu, mari kita luruskan, bukan baik perspektif kita, tapi baik dari Allah. Jadi surah 16 ayat 30, Bunda Umma Aisyah. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang diturunkan oleh Tuhanmu? Qalu khairan, semuanya adalah kebaikan. Nah, gitu cara berpikir orang bertakwa. Kalau orang tak beriman, orang biasa-biasa saja, dikasih masalah dia berkeluh kesah. Kalau orang beriman dikasih masalah dia langsung innalillah. Ini masalah perspektif manusia. Tapi kalau orang bertakwa dikasih masalah, dia bilang tetap itu kebaikan. Almarhum ayah saya lagi betul mau ngelakban kota, ngambil cutter. Lalu tiba-tiba cutternya itu ujung dari tempat rumahnya itu kebuka. Meluncurlah pisaunya mengenai kakinya, langsung kebeset, seret. Langsung darahnya muncrat. Ada guru saya, ustadz saya di samping. Lihat cara berpikir ustadz saya. Tidak apa-apa ayah, itu cara Allah membersihkan darah ayah yang kotor. Itulah cara berpikir orang bertakwa. Betul lah. Jadi tidak ada yang salah kalau orang bertakwa itu cara berpikirnya. Semuanya baik. Tapi kalau positive thinking ya. Yes, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tak ada kesempatan untuk berpikir itu masalah. Gitu dia. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Masalah kesabaran juga Pak Ustaz. Gimana? Saya dengar ujian sabar itu yang paling berat kan ujian perasaan Pak Ustaz. Jadi gimana menghadapinya gitu Pak Ustaz? Oke. Perasaan yang terguncang gitu. Ini Bunda Atta, apanya Saudara Atta Halilintar? Ada saudara kah? Iya. Gimana cara menyikapi ujian sabar itu kan masalah perasaan. Itu akan jadi masalah kalau kita tak tahu di balik itu ada hadiah. Kalau kita tahu di balik itu, contoh misalkan saya bilang Bunda Atta, kalau tiba-tiba tuh gini, Bunda Atta ini mau dapat uang 100 juta. Lalu malaikat bisikkan dalam mimpinya, Atta, besok aku buat ada orang yang mencaci makimu, ya kan, terang-terangan di depan jalan raya pakai toa, bahkan semua orang melihatmu. Pilihannya dua, kau balas, kau tak dapat 100 juta, tapi kalau tetap diam dan tersenyum dan ucapkan salam, kau dapat 100 juta. Bunda Atta pilih mana? Pilih balas atau pilih diam atau tersenyum dan ucapkan salam? Balas dapat uang. Balas dapat uang. Gimana tuh balas dapat uang? Kalau gitu kata Allah, silakan cari Tuhan sendiri, kata Allah. Bikinkan aturan sendiri. Masya Allah. Astagfirullah. Ini hanya masalah pemahaman di alam bawah sadar. Itu akan menjadi sebuah masalah ketika hati kita sempit, ya kan? Maka air mineral ini kalau dikasih garam 2 sendok langsung berubah rasanya asin. Tapi garam 2 sendok ditaruhkan di sungai Kapuas, ditaruhkan ke sungai Musi, tak berubah rasanya. Mau 2 karung pun tak berubah rasa airnya. Maka orang yang reaksioner, orang yang langsung membalas, orang yang langsung gelisah, itu menjadi cerminan ukuran kelapangan hati. Gitu ya. Kalau hatinya sempit, pasti dia reaksioner dan emosi. Kalau hatinya lapang, maka dia akan sabar. Dan ukuran kelapangan hati berbanding lurus juga dengan jumlah rezeki yang dia dapatkan. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati luas, rezekinya luas juga.
Tanya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Bagaimana kalau Assalamualaikum. Rezekinya sedikit, emosinya tinggi ya. jadi menahan? Berebut. Bagaimana Ustaz? Tidak Gimana, membalas, tapi dia Oh, agak Kak Sirin ya. Gimana Kak Sirin? Iya, Ustadz, Dongkolnya aku mau tanya, maaf. Ustadz kan salah satu cara scale up rezeki itu kita bersedekah. Ya. Nah, kalau misalnya kita nih misalnya punya kerabat atau saudara, kita tahu misalnya dia masih suka mabuk-mabukan, maksiat atau apa, tapi keluarganya dia juga kekurangan, Ustadz. Nah, misalnya kita kasih ke dia, tapi kita nggak tahu uangnya tuh bakal kemana. Itu gimana, Ustadz? Ada banyak sudut pandang. Tidak apa-apa, itu bagian daripada strategi dakwah. Nah, justru kita, kalau dalam bahasa bisnis ada namanya cost akuisisi market, di mana Shopee misalkan, dia bela-belain bakar duit free ongkir supaya orang pakai dia, ini namanya cost akuisisi dakwah. Tidak apa-apa, niatkan untuk dakwah. Dengan inilah kita bisa menjelaskan dia, mengajarkan dia pelan-pelan. Maka Kak Sherin akan tetap dihitung niatnya dakwah. Karena ini adalah Rasulullah. Ustadz, gitu kalau orangnya itu lebih tua dari kita, aku takutnya kayak menggurui gitu. Ustadz, itu gimana, Ustadz? Maka caranya ngobrol, jangan dakwanya jangan pakai lisan. Dakwanya pakai tindakan. Ada adik saya barusan, samalah, orang tua juga nasihatin. Saya bilang jangan pakai lisan. Tindakan itu sudah menjelaskan banyak kata-kata. Contoh misalkan ya, kita titipkan uang untuk bantu saudara. Doakan ya Pak, doakan ya Pak, doakan ya Pak, doakan ya Om. Semoga Erin ini bisa dititipkan rezeki. Inilah Om, baru pelan-pelan belajar perbaiki diri. Kerasa juga sini Om, ketika mulai memperbaiki Om. Kerasa juga nih Pak, ketika mulai Erin nih belajar sholat, rezekinya mulai meningkat. Nah, itu tuh udah dakwah dalam gitu loh. Tanpa kita menasehati dia. Iya. Kayak secara tidak langsung gitu ya Ustadz ya. Yes. Selamat praktek. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Ya. Iya. Kalau tadi Ustaz menyampaikan kalau sabar itu tidak membalas cacian dan sebagainya. Tapi kita itu tidak membalas, tapi dalam hati itu ngempet. Kalau Jawa itu ngempet, menahan. Tapi dia dongkol, tapi diam. Itu sudah dikatakan sabar, Ustaz? Hehehe. Maka ada ayatnya, Bunda. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang ngumpat dan mencela. Tetap juga tidak boleh. Nah, tapi kan kita tidak tidak mengeluarkan kata-kata, Ustaz. Cuma menahan itu kan di dalam hati. Itu kan kata kita. Itu kata Allah, Qur'annya tidak boleh ngumpat. Bukan kata saya sih, kata Allah. Kalau Bunda Asri mempraktek, coba-coba. Ngempet itu menahan. Ngempet bukan ngumpat. Bahasa Jawa, Ustaz. Bahasa Jawa bukan. Menahan. Iya. Menahan gitu, Ustaz. Iya, menahan. Oh iya betul. Dia makna sabar itu sendiri secara harfiah menahan. Makna sabar itu menahan. Yang mohon maaf ya, bukan menahan benar, tapi kalau mengumpat ya nggak boleh. Apalagi mendoakan yang buruk-buruk. Dia menzalimi kita. Lalu kita doakan, moga-mogalah dia celaka. Sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita juga. Karena doa itu kalau kita mendoakan orang, malaikat ngaminkannya. Itu yang bahaya. Jadi justru posisi Bunda Asi benar tadi, ketika ada yang ngejek-ngejek kita, celah-celah kita, maka betul menahan. Kalau menahan tuh menangnya 1-0. Kalau Bunda Asi mau menang 2-0, doakan ya Allah, semoga orang itu dapat hikmah, dapat hidayah, rumah tangganya lebih baik. Itu yang saya, Kak Mira, istri saya lakukan. Atas izin Allah kami baru dapat keajaiban. Ada orang lah yang pernah kita kenal, dulu pernah memfitnah kita, memviralkan, nulis dan bla 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 sebagainya. Tapi justru itu tidak kita tanggapin dan kita doakan orang ini. Sampai istri saya itu mendoakannya sampai nangis. Doakan yang baik-baik ya Allah, rahmati rumah tangganya. Sampai satu ketika bertahun-tahun berlalu, Allah takdirkan guncangan dalam rumah tangganya.
Datang tiba-tiba datang kaget saya. Datang ke jumpa saya minta maaf. Kaget saya kan, minta maaf. Lalu sekarang yang mahal adalah minta dibimbing untuk hijrah. Nah, itulah kado terbesarnya. Bagi saya adalah orang ini adalah ladang pahala aku. Minta ajarkan ngaji, minta bimbing sholat. Jadi saya bilang sama istri, mengimani semua orang itu sebenarnya baik. Cuman pada waktu itu setan yang mengendalikan dia, karena setan lagi gak punya kerjaan, jadi ganggu dia. Gitu dia. Oke? Gitu cara berpikir. Setannya iseng. Sudah ya? Oke, ada lagi? Lagi. Mudah manusia. Tanya Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ini Pak Ustadz, saya jadi teringat merenungkan tentang ujian kesabaran, terutama dalam hal ujian perasaan yaitu. Kenapa jadinya udah perasaan? Kenapa Pak perasaannya? Bapak langsung hilang. Suaranya enggak ya? Gimana Pak? Suaranya di mute. Bapak pakai perasaan. Enggak, udah dibuka. Oh. Bapak pakai perasaan ngobrolnya, jadi nggak sampai. Pakai ilmu kebatinan. Ustaz jadinya menjawabnya dengan perasaan. Nggak keluar. Sambil sedih. nunggu Bapak. Ikut sedih. Dengarnya. Mendalam kayaknya, mendalam. Iya. Sangat mendalam. Mana tadi Bapak tuh? Ini nunggu Bapak, ada lagi? Tadi apakah Ustadz kalau masih punya utang bersedekah, sedekahnya nggak kehitung? Wallahu alam. Allah yang paling tahu. Kalau punya hutang 100 juta, sedekah 10.000, punya uang 10.000 ya nggak apa-apa sedekah. Tetap kehitung kok sama Allah. Insya Allah. Tuh, praktek langsung kesabaran. Kayaknya langsung ada yang dapat ujian kesabaran ya habis ini. Kalau materinya disampaikan tiba-tiba langsung kejadian, selamat. Kenapa saya bilang selamat? Ciri-ciri ayat Quran itu hidup, apa yang kita ngaji langsung kejadian. Artinya kayak gini, kuliah 1 semester, bagaimana cara menguji apa yang diberikan? Makanya ada namanya ujian di akhir semester. Nah, baru naik kelas. Gitu ya. Iya, maka akan juga dekat, maka makin cepat ujiannya datang, makin cepat juga wisudanya dihasilkan. Gak usah khawatir gitu loh. Selamat ujian. Nanti saya mengizinkan boleh kok curhat sama fasilitatornya. Kak Siti, kenapa Bunda? Ternyata berat juga lewati kesabaran ini. Kenapa? Iya, soalnya Bunda melihat kekasih Bunda semalam kok boncengan sama orang lain. Ya kan orang-orang pada heboh, dia boncengan sama yang lain. Ternyata yang diboncengnya adalah bibinya. Cuman tidak sempat. Netizen dipoto dari belakang. Suamimu buat cewek. Coba lihat netizen tuh loh. Ya kan? Saya belum lulus ujian. Gini. Nih, bagus, saya belum lulus ujian. Kenapa belum lulus ujian? Kalau selama Bunda tidak lolos ujian kesabaran, maka dia akan berulang-ulang datangnya. Jadi ada yang tanya, Ustaz, kok gitu terus ya? Kok ujian saya gini-gini terus ya? Iya, karena itu nggak lulus. Kalau lulus, dia udah ganti lagi mode ujiannya. Lulus di semester 3, maka bisa ngambil mata kuliah semester 5. Gitu rumusnya. Nah, berarti jadi berubah ya Ustaz? Ujiannya berbeda-beda ya. Adanya level, ya. Berubah dia ujiannya bertingkat. Ya, ujiannya bertingkat benar. Ayatnya mana? Surah 29 ayat 2. Nah, tuh coba lihat. Ya kan, ahasiban nas ayyutraku. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Itu dia. Jadi apakah orang seperti saya tidak ada ujian? Ada. Cuman bedanya kata semalam kata Ustadz Abdul Somad,
Orang-orang yang sudah pakai Quran, sudah beriman, ketika ada ujian, dia sudah tidak panik lagi. Kenapa? Karena sudah punya Tenang ya, kunci udah jawaban. tenang ya. Iya, sudah punya kunci jawaban. Udah tenang. Dia tinggal jalan aja. Kayak ayah bunda, udah belajar seluruh mata kuliah. Udahlah, tinggal masuk aja ruang ujian, santai aja ngerjain ujiannya. Udah Tapi dapet kalau kisi-kisinya ya. yes, cerdas, udah cocok jadi ustazah minggu depan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Kisi-kisi Udah ujian. dapet kisi-kisi. Ya, Mau tanya Ustaz. ya. Apakah yang namanya sabar itu terus kita diamkan, kita terima terus, atau Ini kok yang bagaimana? bertanya nih gelap itulah wajahnya, kayak reportase Trans TV. Enggak, ini Ustaz, anak saya sudah tidur. Oh gitu, Minta. Masya Allah. Jadi bunda nih Zoom gelap-gelapan gitu ya? Dimatiin lampunya ya, Bu. Ada lampunya. Allah. Ada lampu. Memanglah mak-mak mim ya, memang mak-mak akhir zaman. Ya lanjut bunda. Oke, apakah yang dimaksud sabar itu terus kita diamkan, kita terima saja, atau bagaimana Ustaz? Apakah yang dimaksud sabar itu? Kita diamkan ujian perasaan tadi. Iya. Apakah kita diamkan atau bagaimana? Jadi ini makanya kan scoring ya. Ada yang dekat tentu, ada yang dekat. Langsung diuji, jangkrik lewat, uji kesabaran kita. Iya. Didiamkan Ustadz, maka rumusnya adalah ada surah Al-Asr, wa tawasau bil haq. Sampaikanlah kebenaran. Itulah dakwah kita. Mana ayatnya? Coba lihat dulu. Nih lihat surah 3. Coba buka surah 3 ayat 104. Hendaklah sebagian manusia menyerukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ada kewajiban kita untuk mendakwahi. Cuman untuk mendakwahi ini ada caranya. Tidak langsung mengatakan kamu salah, tidak boleh. Cara mendakwahi step nomor 1 adalah menyampaikan kabar gembira. Contoh, saya ketemu pengusaha, sholatnya jarang, baca Quran kagak pernah, tapi kaya raya. Nah, kalau saya bilang abang nih bang, neraka bang nanti bang, saya yang kena tinju dia gitu kan. Maka cara saya jawab adalah bang, betapa baiknya Allah tuh bang ya. Abang baru punya satu amalan, suka nolong orang, suka traktir orang. Abang aja udah dikasih Allah banyak sekali keberlimpahan. Mau enggak bang perusahaannya dinaikkan levelnya sama Allah 10 kali lipat. Gimana caranya Ustaz? Abang tambah lagi dosis amalannya. Abang kerjakan sholat tepat waktu. Abang gunakan waktu belajar Quran. Ini bang ayatnya. Nah, maka kata kunci dalam mengingatkan kebenaran itu, sampaikan kabarnya dengan gembira. Gitu dia. Oke. Lalu ada 3 metode untuk menyampaikan kebenaran. 1 by lisan. Kedua tadi yang saya contohkan dengan tindakan. Tanpa basa-basi, tanpa ngobrol. Contoh, ada orang menzolimi kita. Ada orang memfitnah kita. Lalu yang dicontohkan Rasulullah ketika Abu Hindun justru membunuh pamannya, justru dia mengasihkan perlindungan kepada Hindun. Barang siapa yang tinggal masuk ke rumah Hindun dan Abu Sufyan, dia aman. Itu kan. Contoh ada orang yang fitnah bunda. Ya kan ada yang ngejek. Ini guru saya juga praktek gini. Malah diajak makan sama guru saya. Dikasih hadiah, pura-pura nggak ada kejadian. Gitu caranya. Ya kan? Maka ayatnya watawasau bis sabri di surah Al-Balad. Coba buka surah Al-Balad surah ke-90. Di ayat ke-17. Ingat, salinglah berpesan dalam kesabaran dan saling berpesan dalam kasih sayang. Cara berpikirnya sederhana. Saya tuh kalau ketemu orang yang jahat, makanya teman-teman saya tuh sering aneh, sering tanya, abang kok, ustadz kok mau sih berteman sama orang yang pernah nyakiti ustadz, yang pernah mengkhianati ustadz, yang bahkan mungkin orang itu lagi sekarang misalkan dalam kondisi sedang punya masalah besar. Saya bilang, setiap ikan yang baik kurus pasti ada dagingnya. Setiap ikan yang banyak tulangnya pasti ada dagingnya. Dan setiap ikan yang banyak dagingnya pasti ada tulangnya.
setiap orang yang jahat pasti ada sisi baiknya. Dan setiap orang yang baik pasti punya sisi jahatnya. Nah, maka saya kalau ngelihat orang tiba-tiba dia jahat, ya mungkin dia sedang salah, dia sedang hilaf, dia sedang salah langkah. Maka sayalah tugas kalau diizinkan oleh Allah, tugasnya untuk mendampingi. Maka Bunda, saya tuh punya beberapa anak asuh, ya kan, adik-adik asuh, termasuk tadi yang nanya, ya kan, Kak Sherin dan semuanya. Kami buat grup namanya SLB, Santri Luar Biasa. Yaitu santri-santri yang berkebutuhan khusus, ya kan. Nah, didampingi, justru kita lah dihadirkan Allah. Karena ayat Qur'annya demikian. Surah Al-Baqarah 151. Jadi, apakah reaksi kita kepada orang yang menzolimi kita, kita diam? Ya kan, nomor satu tugas kita sampaikan, tetap dakwahi, tapi dengan cara yang benar. Nomor dua, ketika disampaikan dia masih tidak paham juga, masih tak berubah juga, maka Allah sudah sampaikan di surah Al-Ghasyiyah surah ke-88 ayat 20. Fa'alhama apa? Fazakir innama anta musakir. Berilah peringatan. Tapi ingat, kau cuma beri peringatan. Engkau bukan yang berkuasa atas diri mereka. Siapa contohnya? Rasulullah. Sampai mati tetap mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Allah yang putuskan Abu Jahal, Abu Lahab untuk tidak masuk Islam. Nah, tugas kita itu di hadapan Allah tetap menyampaikan kebenaran. Sip, tak terasa sudah jam 22.00. Kalau saya dilanjutkan tetap siap, atau kita mau lanjut sampai subuh, siap? Ya kan? Nanti Bunda Retno yang ngomong, saya izin tidur, oke? Nah, itu ayah bunda yang rahmati Allah. Sekali lagi, 1, minta ampun kepada Allah. 2, sabar. 3, taat. 4, benar. 5, berinfak. 6, minta ampun lagi. Nah, saya minta doanya ya bunda. Mohon doanya semoga visa furoda saya dikeluarkan oleh Allah, bisa berangkat haji tahun ini, ya kan, bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima tahun ini, dan semoga jadi wasilah untuk bisa doakan ayah bunda juga, semoga bisa Allah takdirkan sampai ke Baitullah secepatnya. Paling tidak semoga Allah takdirkan kita bisa berangkat umroh bareng-bareng, syukur-syukur bisa hajian bareng juga. Amin Allahumma amin. Ayah bunda yang rahmati Allah, itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Jangan lupa tadi ada channel, mungkin admin bisa posting lagi untuk program sebar Quran dan beasiswa guru ngaji kita. Mari kita ambil bagian ini, dan kedepannya saya justru mengajak bunda-bunda menggerakkan di kotanya. Mau enggak? Kita gerakkan sebarkan Quran di kotanya masing-masing, di Pasuruan, di Cirebon, di Lampung, Jakarta, Depok, Bekasi, kita gerak menuntaskan agar tidak ada orang yang buta huruf Quran. Tapi semuanya kita kapitalisasi. Bunda Reto bilang, Ustadz, saya butuh 100 Quran di sini Ustadz. Kita kumpulkan dulu, nanti habis itu kita sebarkan Qurannya semuanya. Siap ya? Kok nggak gerak bareng-bareng? Oke? Nah, nanti silakan gabung di channel grup itu, nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini ada kurang lebih 547 yang bertahan. Tapi saya yakin, ya kan, saya doakan semuanya dipilih, dipakai sama Allah tubuhnya untuk mengambil proyek amal soleh ini. Karena kita baru menyelesaikan level amanu, yang keduanya amilus solihat. Gitu ayah bunda yang rahmati Allah. Kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah perkenankan dan izinkan kita senantiasa untuk dekat dalam rahmat dan kasih sayangnya. Semoga Allah izinkan kita untuk terus bisa menikmatkan lezatnya, nikmatnya Al-Quran. Dan semoga pahala Quran yang kita baca ini, kita pelajari ini, mengalir pahala untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Maafkan kami dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sekian puluh tahun kau kami berikan kesempatan hidup.
sudah banyak Engkau ajarkan dalam kalam-kalam-Mu. Tapi baru sadar ya Allah, di penghujung usia ini ya Allah, kami baru kembali ke Al-Quran. Maafkan kami ya Allah, bertahun-tahun hidup mengabaikan Quran-Mu. Maafkan kami ya Allah, bertahun-tahun hidup hanya hidup dengan aturan kami dan mengabaikan aturan-Mu ya Allah. Semoga di sisa usia kami ini ya Allah, Engkau perkenankan kami untuk bisa belajar Quran, memahami Quran, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah belajar lebih banyak, makin sadar kami ya Allah. Begitu banyak kewajiban yang tidak kami tunaikan ya Allah. Kami takut ya Allah, di saat ajal menjemput kami ya Allah, ternyata kami menjadi hamba yang banyak melanggar, banyak meninggalkan, banyak tidak melaksanakan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Bagaimana cara kami menembus surga kami ya Allah? Untuk itu malam hari ini ya Allah, di sisa usia kami ya Allah, izinkanlah dan perkenankanlah kami ya Allah untuk bisa mendekat dengan Quran. Mudahkanlah kami yang sedang dalam proses menghafal ini ya Allah. Maafkan kami ya dulu ya Allah, melalaikan Quran-Mu. Maafkan kami ya Allah, memasukkan rezeki yang haram dalam tubuh ini ya Allah. Bahkan menafkahi anak dan istri kami dengan rezeki yang mungkin belum tentu halal ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ya kami ya Allah, melalaikan sholat dan panggilan azan-Mu. Maafkan kami ya Allah, pernah makan rezeki riba. Maafkan kami ya Allah yang pernah mendekati zina. Maafkan kami ya Allah, sibuk dengan urusan dunia, lupa tugas utama kami sebagai hamba ya Allah. Maka sekali lagi di sisa usia kami ya Allah, izinkan kami berkontribusi untuk agama-Mu ya Allah. Pakailah tubuh ini, kaki ini, tangan ini ya Allah, untuk melanjutkan apa yang baginda Rasulullah sudah perjuangkan, belajar dan mengajarkan Quran. Semoga wasilah program tebar Quran, wasilah program beasiswa para ustadz ini ya Allah, kami menjadi golongan-golongan yang Kau catat memperjuangkan Quran sebagaimana Rasulullah dan para sahabat ya Allah. Dan semoga ini jadi jalan juga ya Allah, kami bisa menjadi bagian ya Allah, memberantas buta huruf Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami takut ya Allah, ketika Engkau panggil kami nanti, setelah Engkau catat dan Engkau lihat catatan kehidupan kami ternyata hanyalah orang yang hanya meminta ya Allah. Kami hanya sekedar menginginkan apa yang kami mau, lupa melakukan apa yang Kau inginkan ya Allah. Pantas saja di sisa usia kami ini masih banyak sekali kegelisahan di hati kami karena dunia yang terisi di hati ini. Maka malam hari ini ya Allah, kami minta ampun atas segala kekurangan kami ya Allah. Izinkan kami juga ya Allah memperbaiki keluarga kami, memperbaiki rumah tangga kami, memperbaiki bacaan sholat kami, memperbaiki bacaan Quran kami ya Allah. Izinkan kami tetap istiqomah bangun malam ya Allah. Izinkan kami istiqomah baca Quran dan hadir di setiap majelis mim untuk menghafal, menambah ayat Quran ini ya Allah. Dan izinkan kami ya Allah sebelum wafat bisa sujud di depan Baitullah, sujud depan baginda Rasulullah SAW untuk melaporkan terakhir kali minta ampun di rumah-Mu di Masjidil Haram ya Allah. Undanglah kami dengan cara-cara-Mu ya Allah. Kami tak mampu kalau mengandalkan akal kami ya Allah, tapi tak ada yang mustahil bagi-Mu ketika Engkau berkehendak ya Rabb. Dan semoga wasilah Quran yang kami baca, kami perbaiki hari ini, Engkau perbaiki juga kehidupan kami dan rumah tangga kami ya Allah. Engkau persatukan hati antara kami dan pasangan kami serta anak-anak kami ya Allah. Engkau rujukkan dan hadirkan sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga kami ya Allah. Semoga wasilah kami yang belajar Quran dan memperbaiki bacaan Quran ini ya Allah, Engkau perbaiki juga rezeki kami ya Allah. Engkau perbaiki perniagaan kami ya Allah. Engkau perbaiki juga tubuh kami yang kurang sehat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan, kami tak ada tempat kami memohon dan minta selain Engkau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan semoga keluarga besar MIM yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau takdirkan bisa reuni lagi di surga, Rabb. Bisa saling bersaksi ya Allah, bahwasan kami sedang bertati-tati ya Allah. Maafkan kami sekali lagi ya Allah, yang membaikkan Quran-Mu ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan melafazkan la ilaha illallah. Izinkan kami wafat dalam keadaan sedang belajar Al-Quran-Mu ya Rabb. Izinkan kami wafat dalam keadaan mendekat Quran-Mu ya Rabb. Izinkan kami wafat dalam keadaan sedang memurajaah ayat-ayat-Mu ya Allah. Sehingga Engkau dengan berdoa menyambut kami ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba-hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surga aku dengan ridhoku.
Semoga kata-kata itu yang kami dapatkan kelak ketika di akhirat nanti ya Allah. Semoga kata-kata itu juga yang terdengar saat di dalam kuburan nanti ya Allah. Kami mulai sadar hari ini ya Allah. Kami hari terlalaikan sibuk mengejar hidup baik, lupa memikirkan mati baik. Semoga dengan Quran ini kami terjaga untuk menyiapkan mati yang baik ya Allah. Hati yang baik ya Allah. Wanafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillah al-wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga ya Bunda semuanya diakhirkan Allah sehat selalu. Diizinkan wasilah Quran, diundang ke Baitullah, berjumpa dengan makamnya baginda Rasulullah SAW. Kasih, doakan saya, doakan keluarga saya, istri saya, khususan ibu saya yang sedang haji, dan mama mertua saya lagi kurang sehat. Semoga Allah angkat sehat penyakitnya. Semoga juga mama-mama saya, walaupun rasanya kita belum bertemu secara offline, tapi saya ngerasakan bunda-bunda nih, kalau diizinkan saya doakan sebagai ibu angkat saya, mama-mama saya. Semoga kita semuanya bersaudara saling bersaksi, karena malaikat tidak pernah salah catat. Semoga kalau besok bermain ke Pasuruan, boleh minta air putih ke rumah Bunda Retno, ya kan? Kayak gitu ya. Ya, itu ayah Bunda rahmati Allah. Makasih banyak. Saya kembalikan kepada host acara. Nah, jangan lupa bergabung di link grup Sebar Quran. Kita gerak sama-sama. Sebelum mati kita buktikan jihad di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.